ingat ya, ini putusan kemarin itu merupakan putusan yang luar biasa dan ini mengembalikan kepercayaan publik ke kita bahwa kita sudah melakukan tindakan yang kuat, yang bagus, kemudian kita menyelesaikan hingga tuntas. Dan ini juga berita ini bukan hanya menjadi isu nasional, tapi sudah menjadi berita di internasional. Hukuman kemarin itu sangat luar biasa ya. Jadi hukuman itu untuk Susunendi aja 12 tahun penjara. Ini hukuman rekor di Indonesia. Termasuk juga bisa jadi untuk di luar negeri. Nah, untuk kelompok yang kedua ini si Sahru CS, si Sahrunya sendiri dihukum 12 tahun penjara. Sementara 4 lainnya karena hanya ikut membantu Sahru maka 11 tahun penjara. Halo Sobat Bajusa semuanya, selamat datang di podcast di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu tempat kita membahas isu-isu penting, menarik, dan terkadang mengejutkan dari berbagai sudut pandang. Perkenalkan saya Heri Rianto, tugas dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik, Pak, yang serius, bahkan mungkin menggugah hati. Kita akan berbicara tentang hukuman berat bagi para pemburu badak Jawa. Oke. Di mana badak Jawa adalah spesies yang langka dan hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Sedikit saya sampaikan bahwa badak Jawa adalah salah satu spesies yang paling terancam punah di dunia, dengan populasi yang hanya tersisa sekitar puluhan ekor, Pak, saat ini. Salah satu ancaman terbesar bagi mereka yaitu adanya perburuan liar. Sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan keberlanjutan spesies. Lalu seperti apa sebenarnya kebijakan hukum yang diterapkan terhadap para pemburu ini? Apakah efek jera yang diberikan ini mencegah perburuan liar? Hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Komandan kita, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak dalam mengelola kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran singkat tentang kondisi populasi badak Jawa saat ini dan tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga mereka. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi perkenalkan ya, nama saya Ardi Andono. Saya jadi Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon nih sekitar dari mulai bulan Agustus 2023. Jadi memang untuk menjaga badak Jawa itu banyak tantangannya. Pertama dari segi populasi, kita cuma ada di Ujung Kulon. Jadi berdasarkan perhitungan dari tahun 2022 itu sekitar 82 ekor ya. Jadi itu kita bisa gunakan sebagai data. Kemudian kemarin kita ada isu besar yaitu tentang perburuan. Jadi perburuan ini menjadi momok yang sangat menakutkan sehingga masyarakat publik kurang percaya lagi ke Taman Nasional Ujung Kulon. Ini bisa dipahami ya. Selain itu juga tantangan-tantangan selain dari perburuan, kita itu ada permasalahan DNA. Jadi DNA kita itu cuma ada 2, yaitu haplotype 1, haplotype 2. Jadi kalau di manusia itu kan nikah dengan sesama keluarga, apalagi kerabat dekat itu nggak boleh, karena akan berdampak pada kecacatan, kemudian juga kelainan, termasuk juga mudahnya terserang penyakit. Bahkan diantaranya selain cacat bawaan tadi juga bisa keguguran dan sebagainya. Jadi ini juga dampak dari adanya kondisi yang ada. Nah, sedangkan bahaya yang terakhir itu adalah tsunami ya, tsunami atau adanya megatrust. Tapi sekarang kalau misalkan tsunami, kalau kita memindahkan badak, kemana lagi badak itu mau kita pindahkan? Tahun 1990-an itu ada beberapa kali kajian ya. Pertama itu di Gunung Honje, Gunung Halimun Salak, kemudian juga di Cikepuh. Cuma sekarang kondisinya saat ini ketiga tempat tersebut juga belum tentu lebih aman dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Selain areanya juga open access, kemudian juga mungkin ada degradasi ya di ketiga lokasi tersebut. Jadi saat ini untuk bicara tentang second habitat itu tidak memungkinkan lagi. Maka yang masuk di akal itu adalah ya menjaga taman nasional ini. Selain tadi ya perburuan, kemudian DNA dan bencana alam, ada juga masalah berikutnya yaitu tentang invasive spesies. Invasive spesies itu di sini ada beberapa tanaman yang menyebabkan habitat badak itu terganggu. Salah satunya itu ada langkap. Langkap ini sejenis pinang aren-arenan yang bisa tumbuh luas di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, ini juga harus kita ini kan ya kita siasati. Karena apabila langkap itu sudah tumbuh, itu di bawahnya tidak ada lagi tanaman yang bisa hidup. Mungkin itu ya. Baik Bapak, kita tahu bahwa perburuan liar ini adalah ancaman besar Pak bagi keberlanjutan badak Jawa. Bisa Bapak ceritakan bagaimana pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Ujung Kulon menangani kasus perburuan liar ini? Oh ya, jadi perburuan ini mulai marak itu ya ketika COVID ya, itu mungkin sekitar tahun 2000-an sampai tahun 2003 awal. Jadi salah satunya saya pindah ke sini dalam posisi yang beritanya sangat kurang menyenangkan. Jadi langkah pertama itu ya kita menetralisir dulu kondisi. Biasanya pemburu itu masuk ke dalam itu senjatanya apa yang digunakan. Maka itu semua kita minta ke warga untuk menyerahkan secara sukarela. Jadi kita dengan bantuan Polda kita bisa mendapatkan 345 senjata rakitan dan saat ini di Polres. Kemudian yang kedua kita mengidentifikasi orang-orangnya ini. Jadi ada beberapa kelompok, yaitu kelompok Sunendi yang sudah dihukum 12 tahun penjara itu bulan Juli ya. Kemudian juga ada kelompok Sisahru CS. Ini dua kelompok ini yang selama ini berburu di kita. Selain itu juga kemarin kita juga sudah menangkap perantaranya yaitu Yogi, sudah dihukum 4 tahun 6 bulan. Sebetulnya Willy sebagai penampung dan pengedar ke Cinanya itu sudah dilakukan persidangan dan termasuk juga penyidikan. Namun sayang dari 3 hakim menyatakan 2 bebas, 1 dihukum. Jadi kita kalah ya. Jadi ternyata si Willy ini bisa bebas. Nah, namun kita tidak berhenti akal ya dengan bantuan dari jaksa. Jaksa mengajukan kasasi. Kita tunggu semoga para pengambil keputusan dan kebijakan itu bisa menghukum Willy karena terbukti ya masalahnya pemburunya ketangkap, penadahnya ketangkap, masa yang ini dibebaskan. Nah, ini kan suatu hal yang lucu. Jadi publik pun bertanya-tanya keseriusan para penegak hukum ini, terutama hakim. Ini yang harus kita cek mengapa bisa seperti itu. Jadi kasasi merupakan salah satu jalan supaya kita bisa mendapatkan keadilan untuk satwa ini. Baik Bapak. Ada pendapat bahwa untuk mencegah perburuan liar tidak hanya hukuman yang perlu ditegakkan, tapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama di sekitar kawasan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, Pak? Oke ya, jadi ini hukuman kemarin itu sangat luar biasa ya. Jadi hukuman itu untuk Sunendi aja 12 tahun penjara. Ini hukuman rekor di Indonesia. Luar biasa. Termasuk juga bisa jadi untuk di luar negeri. Nah, untuk kelompok yang kedua ini Sisahru CS, Sisahrunya sendiri dihukum 12 tahun penjara. Sementara 4 lainnya karena hanya ikut membantu Sahru maka 11 tahun penjara. Ini juga luar biasa sekali. Jadi kita menggunakan undang-undang darurat ya tentang senjatanya itu. Yang kedua kita juga menggunakan undang-undang nomor 5. Jadi ketika proses ini berlanjut, proses penyidikan, undang-undang terbaru nomor 32 itu belum muncul, baru masih tentang undang-undang nomor 5. Nah, memang betul ya. Jadi adanya perburuan itu salah satu indikator bahwa
masyarakat di sekitar Taman Nasional itu tidak sejahtera. Jadi saya ini sekarang kita mempunyai 5 pagar namanya. Jadi pagar itu suatu pagar imajinasi. Saya hanya berpikir begini, kalau kita kaya raya ya, kemudian pagarnya ditutup, pagar rumah kita pakai beton tingginya sekitar 20 meter dan sebagainya. Kalau masyarakat sekitarnya miskin, tentu dia akan tetap mengincar rumah kita. Baik itu ketika kita lengah, ketika keluar masuk, tentu akan diincar. Sama juga dengan Taman Nasional ini, Taman Nasional ini memiliki potensi flora dan fauna yang sangat tinggi, baik itu daratan maupun perairan. Karena itu open access, maka orang pun akan berbondong-bondong untuk melakukan pemanfaatan ini. Ini ada teorinya juga ya, namanya tragedy of common. Jadi di mana suatu area yang terbuka, siapa saja bisa mendapatkan akses, mereka akan melakukan pencurian besar-besaran untuk kepentingan pribadinya. Nah ini terjadi juga. Nah maka saya menggunakan namanya 5 pagar. Jadi pagar ini bukan dinding beton tadi, tapi pagar ini pertama adalah pagar ekonomi. Pagar ekonomi, pagar sosial, pagar kehidupan, pagar budaya, dan terakhir adalah pagar pendidikan. Diharapkan dengan 5 pagar ini, masyarakat itu justru membentengi kita. Pagar ekonomi itu apa? Jadi masyarakat itu diberikan bantuan ekonomi berupa paket-paket pemberdayaan masyarakat. Salah satunya itu pemanfaatan madu, kemudian ternak, kemudian juga ada ikan, ada bantuan untuk tempat wisata dan seterusnya. Jadi masyarakat itu di kelompok-kelompok ini diupayakan untuk bisa berdaya. Kelompok tani hutan itu termasuk juga. Jadi kita itu ada kurang lebih 12 kelompok tani hutan, 9 kelompok kelompok madu, pemanfaat madu. Totalnya kalau untuk kelompok tani hutan dari 12 itu sekitar 2.676 kakak. Kalau yang kelompok pemanfaatan madu di Pulau Panaitan itu sekitar 450 orang, 450 kakak, cukup besar. Diharapkan dengan ekonomi yang meningkat, tentu orang tidak lagi mengambil sumber daya alam di Taman Nasional dengan berlebih. Kemudian kita juga ada namanya pagar sosial. Pagar sosial adalah bagaimana agar masyarakat dan Taman Nasional itu memiliki keterikatan sosial. Contoh sederhana, misalkan kita mengadakan pengobatan massal, kita sudah beberapa kali mengadakan pengobatan massal. Kemudian selain itu kita ada namanya pagar budaya. Jadi pagar budaya itu adalah bagaimana kita juga meningkatkan budaya setempat supaya ada hubungan baik. Contohnya tentang ini ya, istighosa. Kemudian kuncen yang ada di ujung kulon kita ada namanya Sangyang Sira. Kemudian juga ada beberapa tempat untuk ziarah. Nah itu kita maintenance ya. Termasuk saat ini kita sudah akan bekerja sama dengan Persatuan Umat Hindu. Karena di Taman Nasional kita itu ada patung Ganesha, kemudian ada arca baru yang sudah ditemukan. Nah itu adalah peninggalan Hindu, maka kita harapkan masyarakat Hindu bisa melalui PD Persatuan Hindu Dharma ini bisa memaintenance kepeninggalannya. Selain tadi ya pagar kehidupan, ada juga namanya pagar kehidupan. Pagar kehidupan itu di mana kita memberikan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya itu kita minta dari BPDAS, mangga, jambu dan lain sebagainya untuk ditanam oleh masyarakat. Diharapkan dengan seperti itu masyarakat bisa memanfaatkan buahnya nanti, dan diharapkan juga bisa ditanam di pekarangannya. Jadi nggak perlu lagi masuk ke dalam Taman Nasional. Nah, kemudian selain pagar itu ada satu lagi itu adalah pagar pendidikan. Pagar pendidikan itu di mana masyarakat itu kita datangi, terutama di sekolah-sekolah, kita memberikan sosialisasi tentang Taman Nasional. Kemudian juga kita mengundang masyarakat melalui dari TK, SD untuk berkunjung ke sini. Bisa melihat ini semua di sini ya, termasuk ini kamera trap dan sebagainya. Jadi ini salah satu menyadartahukan masyarakat, termasuk senjata-senjata ini. Ini salah satu senjata-senjata yang kita sita dari dalam kawasan seperti ini. Termasuk ini seling ya, golok dan sebagainya. Itulah 5 pagar. Jadi 5 pagar tadi ekonomi, pagar kehidupan, sosial, budaya, dan pendidikan.
Diharapkan dengan seperti itu kita bisa berkolaborasi dengan baik. Eh, ini kan menjelang Ramadan. Kita juga ada program untuk pagar budaya, yaitu tarling. Tarling itu bukan alat musik Cirebon ya, karena saya orang Cirebon, bukan itu. Jadi tarling itu adalah taraweh keliling, di mana nanti para petugas nanti mutar ke setiap musola atau masjid untuk melakukan tarawih bersama dan memberikan edukasi, memberikan ceramah di situ. Jadi daripada tarawihnya itu cuma tidak ada muatan untuk yang disampaikan dakwahnya, maka petugas kita menyampaikan itu, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Jika ada masyarakat yang ingin turut serta membantu melindungi badak, kontribusi dalam upaya konservasi ini, mungkin apa yang bisa mereka lakukan? Oke, itu banyak ya. Jadi masyarakat itu bisa membantu kita dengan baik. Pertama itu dari hal yang sederhana. Saat ini kan media sosial banyak ya. Media sosial baik, mereknya juga banyak. Nah, teman-teman bisa menjadikan media sosial ini sebagai ladang untuk memberikan edukasi. Yang kedua bisa jadi informan juga. Jadi kalau ada penjualan, ada informasi perburuan dan sebagainya, segera sampaikan ke kami. Yang kedua bisa juga menjadi volunteer di tempat kita, ikut membantu kita tanpa ada tidak kita bayar, jadi secara voluntary membantu kita, ikut patroli dan seterusnya. Kita harapkan seperti itu, karena tanpa bantuan volunteer petugas kita kurang. Kemudian bisa juga teman-teman itu bekerja ketika kita membutuhkannya. Jadi ada juga ya kerja part time seperti itu. Tapi tidak setiap saat ada, bisa jadi porter kita dan seterusnya. Dan tapi ingat ya, kalau masuk ke dalam kawasan kita itu membutuhkan effort yang besar. Salah satunya adalah berpatroli selama 16 hari. Oke, jadi itu ingat ya, ini putusan kemarin yang tanggal berapa itu ya, yang beberapa hari yang lalu, tanggal 13 ya. 13. Itu merupakan putusan yang luar biasa. Dan ini mengembalikan kepercayaan publik ke kita bahwa kita sudah melakukan tindakan yang yang kuat, yang bagus, kemudian kita menyelesaikan hingga tuntas. Dan ini juga, berita ini bukan hanya menjadi isu nasional, tapi sudah menjadi berita di internasional. Beberapa media asing sudah mengutip kita, termasuk media-media Indonesia yang berbahasa Inggris seperti Jakarta Post dan sebagainya, termasuk Tempo bahasa Inggris, semuanya sudah memberitakan ini. Ini merupakan berita bagus, mengingat publik yang tadinya meragukan kita dalam menjaga kawasan, sekarang sudah mulai kembali pulih. Kita juga menyatakan terima kasih kepada para penyidik yang sudah membantu kita. Kemudian kita juga berterima kasih kepada jaksa yang sudah melakukan tuntutannya, dan juga hakim yang sudah memberikan putusan dengan baik dan benar. Saya yakin kalau para penegak hukum itu memahami tentang kondisi badak Jawa yang cuma ada di kita, dan ini sama aja dengan identitas bangsa, ini pasti akan mendukung kita. Jadi ingat ya, badak Jawa itu cuma ada di kita. Kalau orang cerita badak Jawa itu nggak lepas dari Indonesia, nggak lepas dari Taman Nasional Ujung Kulon. Tidak ada orang cerita badak Jawa itu ada di Jepang, ada di Cina, nggak ada. Jadi cuma ada di kita. Sama aja kalau orang Cina bicara tentang panda, pasti ceritanya ada Cina. Maka kita adalah badak Jawa. Kita berharap masyarakat mendukung kita, mensukseskan apa yang kita lakukan. Semoga badak kita tetap lestari. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas penjelasannya yang sangat dalam, Pak. Dan sangat inspiratif. Jadi keberadaan badak Jawa tidak hanya menjadi tanggung jawab Taman Nasional, tapi itu merupakan tanggung jawab kita bersama, masyarakat, untuk tetap menjaga warisan ini. Hukuman berat bagi para pemburu adalah langkah penting, namun peran kita dalam mendukung konservasi juga tidak kalah penting.
Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Cusa.